Halo Ibu Tia, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas TI 4711. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai study case pengantar teknik industri untuk mengisi nilai ujian akhir semester kami. Ini adalah anggota kami dengan saya Christine Gihon dengan NIM 1020 123 3239. Eh, dan saya Muhammad Adam Ramadansyah dengan NIM 1020 123 00 422. Saya Rani Mustika dengan NIM 1020 12 33 0208. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan dari teknik industri, manajemen, dan juga teknik logistik atau digital supply chain beserta sudut pandangnya. Jadi teknik industri fokus utama perancangan, perbaikan, optimalisasi serta proses produksi. Tujuan utama efisiensi, produktivitas serta kualitas. Metodenya rekayasa sistem dan teknik manajemen. Alat, simulasi, optimasi, dan analisis statistik. Di manajemen, fokus utamanya perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan utamanya organisasi, metodenya teori organisasi, kepemimpinan, dan manajemen strategi dengan melibatkan aspek keuangan, pemasaran, dan operasi. Sedangkan di teknik logistik atau di digital supply chain, fokus utamanya adalah perencanaan, implementasi, dan juga pengelolaan rantai pasok dengan melibatkan transportasi, pergudangan, manajemen, persediaan, dan juga distribusi produk. Untuk metode yang digunakan adalah teknologi informasi dan juga komunikasi. Oke, dari sudut pandang teknik industri, berdasarkan hasil analisis ketidaksesuaian persyaratan cara pengolahan pangan yang baik untuk industri rumah tangga, di perusahaan X perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek seperti lokasi, lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, kegiatan higienis dan sanitasi, kesehatan dan higienis karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pengawasan oleh penanggung jawab, pencatatan dan dokumentasi. Usulan perbaikan yang diberikan terhadap masing-masing permasalahan tersebut diantaranya adalah pelatihan, pembuatan peraturan rutin karyawan, produksi dan standar prosedur kebersihan, diantaranya membuat tempat pengolahan limbah yang gunanya agar limbah tidak menumpuk di area produksi. Setelah dilakukan upaya-upaya perbaikan yang memperhatikan faktor keamanan dan kebersihan pangan, kontaminasi pada produk dapat diminimalisir. Selain itu juga mungkin perusahaan X dapat mengatur kembali jadwal jam kerja serta patah jam istirahat yang terbilang sangat timpang tindih, di mana dalam 12 jam kerja hanya memiliki 2 jam jatah istirahat. Ketidakmerataan ini mampu menurunkan performa kerja pegawai yang tentunya berdampak pada proses produksi perusahaan X. Dari sudut pandang manajemen, perusahaan X dapat meningkatkan performansi sistem dari sudut pandang manajemen dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pekerja tetap dan pekerja borongan. Pekerja borongan hanya melakukan pekerjaan pengemasan ukuran kecil dengan gaji yang cukup besar, sedangkan pekerja tetap mengerjakan seluruh proses produksi dan pengemasan ukuran besar. Perusahaan X dapat mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja borongan agar dapat melakukan pekerjaan yang lebih kompleks dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, perusahaan X juga dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi produk ke 7 lokasi pemasaran dan mempertimbangkan untuk menggunakan alat pengangkut yang lebih efisien dan hemat biaya. Sedangkan dari sudut pandang teknik logistik atau digital supply chain adalah perusahaan X dapat meningkatkan performansi dari sistem dari sudut pandang teknik logistik dengan menerapkan digital supply chains. DSC atau digital supply chains dapat membantu perusahaan X dalam mengoptimalkan rantai pasok dan juga meningkatkan efisiensi operasional.
Perusahaan X dapat menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT untuk memantau dan mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi secara real time. Selain itu, perusahaan X juga dapat menggunakan teknologi seperti Big Data Analytics dan juga Machine Learning untuk menganalisis data, serta memprediksi permintaan pasar, sehingga dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi produk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi. Terima kasih.